Istiqomah Al-Asmari binti Haji Abdul Rashid Siddiq, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita memasuki hari pertama bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan iman Islam kita dengan istiqomahan agar bisa terus beribadah di jalan Allah dengan sebaik-baiknya. Seperti biasa di masjid kita ini setiap subuh pada bulan Ramadan diisi dengan majelis taklim kurang lebih sampai 25 hari. Mudah-mudahan hadir dan kumpulnya kita menjadi sebab dimudahkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kajian ini saya akan membacakan kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Imaniyah karya Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala anhu, amma ba'du faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ada sebuah hadis dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi bernama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dikatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung daripada niatnya, dan sesungguhnya setiap seseorang itu mendapatkan apa yang diniatkan dari amalan-amalan yang dikerjakan. Hadis ini sangat masyhur, sangat populer di kalangan kita berkaitan dengan niat dalam beribadah. Niat dalam beribadah itu teramat penting karena dia menentukan posisi ibadah kita. Yang dimaksudkan niat adalah kecenderungan hati untuk melakukan suatu amal perbuatan. Bagus amalnya, banyak amalnya, kalau niatnya salah bisa berakibat tidak mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu, ulama menjelaskan, merincikan bahwa tujuan niat dalam ibadah seseorang itu memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah untuk membedakan suatu amalan, mana amalan biasa ataupun amalan yang bernilai ibadah. Jadi dengan niat kita, amalan-amalan itu bisa bernilai ibadah. Contohnya apa? Contohnya makan kita. Setiap hari kan kita makan, setiap hari kita minum. Ketika kita makan sekedar makan doang untuk memenuhi perut kita, maka yang didapatkan hanya kenyang doang. Tapi ketika makan kita diniatkan agar dengan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita muncul energi, kekuatan, yang dengan energi kekuatan itu kita bisa kuat beribadah, maka makan kita itu bernilai ibadah. Sama makannya, sama yang masuk ke dalam tubuh kita. Tapi tatkala yang satu ada niat ibadah, bernilai ibadah, sementara yang tidak ada nilai ibadahnya karena didasari niat yang tidak ada ibadahnya juga. Dan niat itu juga menentukan amalan kebiasaan dengan amalan-amalan ibadah. Contohnya mandi wajib dengan mandi biasa itu kerjaannya sama, gitu-gitu juga. Basah sekujur tubuh kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi amalan mandi wajib
harus diawali niat sebelumnya. Nawaitul isyarat al-hadasul akbar lillahi ta'ala. Sementara amalan mandi biasa nggak pakai niat. Itu yang pertama. Yang kedua, niat itu menentukan jenis perbuatan yang kita lakukan. Maksudnya apa? Amalannya sama, tapi jenis ibadahnya bisa berbeda. Apa dia perkara sunnah ataupun perkara wajib, atau perbuatan sunnah yang satu dengan perbuatan sunnah yang lainnya. Contoh, habis azan tadi kita sholat 2 rakaat, betul ya? Ini sholat 2 rakaat setelah azan subuh ada berapa macam? Ada sholat subuhnya, ada sholat qabliyah subuh. Sama pekerjaannya, 2 rakaat juga. Cuma yang membedain apa? Niat ketika takbiratul ihramnya. Ketika takbiratul ihramnya Allahu Akbar saja tuh niat sholat subuh. Sampai selesai sholat 2 rakaat, maka jadi sholat subuh. Tapi ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, niat yang tertanam di dalam hati kita, sholat sunnah qabliyah subuh, maka jadinya qabliyah subuh. Amalannya sama? Sama. Sholatnya 2 rakaat, bacaan Fatihahnya sama, suratnya juga mungkin kita pilih surah yang sama, zikir tasbihnya juga sama, tahiyatnya juga sama. Yang membedain niatnya. Maka jangan salah niat. Kalau niatnya salah, amalannya salah, antara niat dengan amalan beda, maka harus diulang. Niatnya sholat qabliyah subuh, cuma ternyata ada goyangan di hatinya jadi sholat subuh, maka kasar. Disesuaikan niatnya qabliyah subuh sampai habis. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Barang siapa yang melakukan amalan hijrah dengan niat karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala hijrah berdasarkan niatnya karena Allah dan Rasulnya. Hadis. Dulu para sahabat Nabi diperintahkan hijrah ke kota Madinah, pindah kondusif, tantangan, hambatan, rintangan, godaan dalam menjaga salam itu hijrah, pindah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Jauh perjalanannya, kurang lebih 500 km. Nggak ada pesawat zaman dulu, belum ada mobil juga, motor juga belum ada. Maka mereka akan berhijrah dengan kuda, ada yang dengan onta. Nah, di antara sahabat-sahabat Nabi yang melaksanakan amalan hijrah ini terpecah belah niatnya. Ada yang murni karena sesuai perintah Allah dan Rasulnya. Ada juga yang hijrahnya itu mengharapkan sesuatu, menginginkan sesuatu. Ada sahabat Nabi yang berhijrah karena ngejar perempuan. Jadi dia suka dengan
bernama Ummu Qais. Dikejar-kejar perempuan, mungkin karena saking cantiknya. Lalu si Ummu Qais karena dikejar-kejar sama perempuan bilang, kalau Mang ente benar-benar suka sama saya, pengen nikah sama saya, ikut hijrah ke Madinah. Buktikan, ini sebagai pembuktian cinta. Ya, cinta itu harus dibuktikan. Gak bisa ngomong cinta, ngomong sayang, ngomong suka tanpa ada buktinya, gak bisa. Seorang suami bilang cinta sama istrinya perlu ada pembuktian. Seorang istri bilang cinta sama suaminya perlu ada pembuktian. Di antara pembuktiannya adalah ketaatan kepada yang dia cintai. Kata Ummu Qais, kalau kamu benar cinta sama saya, ikut hijrah ke Madinah. Akhirnya ini sahabat Nabi, karena memang itu adalah syaratnya untuk bisa menikahi Ummu Qais, dia pergi hijrah juga. Maka Nabi pemankaran hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Siapa orang yang hijrahnya karena ingin mendapatkan bagian daripada keduniaan, sekalian dagang, sekalian bisnis ke Madinah, atau karena motif ingin menikahi seseorang wanita, maka dia mendapatkan apa yang dia inginkan berupa tujuan-tujuan keduniaan. Maka akhirnya ini orang sampai di kota Madinah nikah dengan Ummu Qais. Siapa orangnya? Tidak disebutin. Kenapa tidak disebutin? Karena ini bagian dari hal-hal yang termasuk aib dalam tanda kutip. Maka kita adabnya juga begitu. Adabnya kita kalau ingin membuat percontohan, membuat permisalan, atau menceritakan sebuah kejelekan tentang seseorang, jangan sebut namanya. Sebut aja bulan, jangan sebut namanya. Jangan juga ciri-cirinya. Ini namanya nggak disebut, cuma ciri-cirinya persis banget. Ini gue kasih tahu ya, jangan kayak si bulan tuh, gue nggak sebutin namanya. Cuma gue kasih tahu ciri-cirinya dah. Rumahnya di depan masjid, pakai kacamata, rambutnya rada keriting. Boleh nggak begitu? Nggak boleh. Emang nggak sebutin nama, cuma ciri-cirinya jelas banget. Karena kita begitu tuh, ya. Kalau udah urusan kejelekan orang lain, aib-aib orang lain, kita ceritain sampai betul banget. Kadang-kadang kita tambahin bumbu biar tambah gurih. Kita tambahin penyedapnya biar tambah gurih. Kejadiannya sih cuma dikit banget kejadiannya. Bumbunya yang banyak. Kita juga kadang-kadang begitu. Maka seharusnya seorang muslim itu kalau mendengar dan mendapatkan informasi tentang seseorang, jangan langsung ceritain kepada orang lain. Karena itu bagian dari kejelekan-kejelekan orang yang kalau kita ceritain ujung-ujungnya dua. Pertama ghibah, yang kedua fitnah. Dua-duanya tidak benar. Dua-duanya negatif, dua-duanya jelek. Dapat informasi tentang seseorang jelek banget dah pokoknya, perbuatannya begini. Kita terima, lalu kita ceritain lagi ke orang lain tanpa cross check dulu misalnya, tanpa klarifikasi dulu. Kita ceritain lagi apa yang kita dengar kepada orang lain, maka konsekuensinya dua. Pertama, ghibah. Kalau memang yang kita ceritakan kejelekan-kejelekan orang lain itu benar, emang tuh orang lakuin, jatuh-jatuhnya ghibah. Dosa nggak ghibah? Bukan dosa lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maitan fakarihtumuhu
Digambarkan dalam surat Al-Hujurat, orang yang bergibah itu bagaikan kita makan bangkai daging saudara kita sendiri. Makan bangkai daging saudara kita sendiri. Itu perbuatan yang sangat menjijikan. Sesuatu yang menjijikan dalam Quran hukumnya haram. Yang kedua, yang kita ceritain karena baru dengar doang tanpa klarifikasi ternyata itu bohongan, kita ceritain lagi kepada orang lain, jatuhnya fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Karena kalau membunuh, yang dibunuh hanya fisiknya saja. Tapi fitnah yang dibunuh adalah karakternya. Seseorang baik banget, benar banget, lapang banget, lurus banget, lalu kita fitnah bahwa dia berbuat yang macam-macam, akhirnya karakternya mati, karakternya jelek, karakternya binasa. Gara-gara siapa? Gara-gara fitnah kita. Dan kalau omongan kan nyebarnya cepet banget. Kalau udah nyebar, ditarik lagi susah. Maka alhamdulillah kita masih mendapatkan, diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati Ramadan tahun ini agar apa? Agar kita bisa lebih mengendalikan panca indera kita, terutama mulut. Itu bahaya banget nih mulut nih. Gara-gara mulut bisa boleh jadi hancur sebuah keluarga. Gara-gara mulut bisa boleh jadi hancur sebuah pertemanan dan persahabatan. Mulutmu harimaumu. Jaga mulut. Puasa ini kita diajarin untuk meredam segala hal-hal yang tidak ada faedahnya keluar dari mulut kita. Kalau kira-kira apa yang kita katakan baik, katakan. Tapi seandainya yang kita katakan jelek, tinggalkan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia diam aja, jangan banyak ngomong. Kalau nggak bisa, falyasmut. Dia berkata yang baik-baik aja. Kalau nggak bisa berkata yang baik, cukup diam. Selanjutnya, niat yang ada pada amalan-amalan kita itu bisa mempengaruhi kualitas, mempengaruhi nilai pekerjaan yang kita lakukan. Seorang ulama bernama Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala mengatakan, rubba amalin sagirin yu'azzimuhun niyah wa rubba amalin kabirin yusaggiruhun niyah. Banyak amalan-amalan sepele yang ternyata nilainya menjadi luar biasa gara-gara niatnya. Tapi sebaliknya banyak amalan-amalan besar yang menjadi kecil nilainya gara-gara salah niat. Contoh nih, amalan kecil yang dengan sebab niat tulus ikhlas bermuatan luar biasa di sisi Allah. Ada sebuah hadis yang sahih menceritakan bagaimana seorang pelacur. Ini masyhur banget, sering kita dengar ceritanya dari mulut guru-guru gitu. Seorang pelacur, seorang pezina yang baru pulang dari praktek perzinahannya, suatu ketika melewati tempat di mana terdapat ada anjing keausan.
Saking hausnya tuh anjing sampai pasir dijilat-jilat dikira air. Ini perempuan baru pulang melacur, ngelihat anjing kayak gitu, terbesit rasa iba kasihan, cari-cari sumber mata air supaya ini anjing bisa minum. Setelah ketemu sumber mata air, ternyata agak dalam, nggak ada kerekannya, nggak ada embernya. Akhirnya apa? Dia turun itu pelacur, lepasin sepatunya, ngambil air dari sumur tadi dengan menggunakan sepatu sebagai gayung, lalu dikasih minum kepada anjing tadi. Ternyata amalan ini mengantarkan pelacur tadi masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecil, cuma ngasih minum anjing doang, tapi ikhlas karena Allah, benar-benar rasa kasihannya, rasa ibadahnya mengharapkan rahmat Allah, Allah kasih rahmat. Irhamul man fil ardi yarhamkum man fis sama, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasihanilah seluruh makhluk yang ada di bumi, maka insya Allah yang ada di langit akan mengasihi kamu. Itu baru timbang anjing yang kita kasih minum. Bagaimana yang kita kasih minum adalah orang-orang yang berpuasa. Bikin teh manis dari rumah seketel, bawain ke masjid untuk orang-orang yang berbuka puasa. Kalau ikhlas, benar-benar mengharapkan ridho Allah, maka insya Allah akan berbuah surga. Itu yang kecil, amalan kecil tapi berbuah besar gara-gara niat. Tapi ada juga sebaliknya, rubba amalin kabirin yusagiruhun niyah. Berapa banyak amalan-amalan besar yang kelihatannya dahsyat luar biasa, karena salah niatnya menjadi kecil dan kosong di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa? Pergi haji ataupun umroh. Bagus nggak pergi haji? Bagus nggak? Bagus. Umroh bagus nggak? Bagus. Besar nggak haji umroh? Besar, biayanya mahal. Udah dosa kaya terakhir pergi umroh sampai 30 juta, 40 juta, 40 juta itu baru umroh. Haji bisa lebih lagi. Dasar ini amalan besar luar biasa. Awas, yang besar menurut kita bisa berubah kecil dan nggak ada nilainya kalau niat yang kita pasang salah. Niat pergi hajinya supaya bisa dipanggil Pak Haji. Ratibannya sama, berangkatnya juga sama, keluarganya sama, amalan-amalan di sananya juga sama. Ada tawafnya, ada sa'inya, ada wukufnya, ada tahallulnya. Nyampe Indonesia, insya Allah dipanggil Pak Haji ataupun Bu Haji. Tapi di sisi Allah bisa boleh jadi dia tidak mendapatkan nilai apa-apa karena niatnya salah. Niatnya hanya sekedar ingin dipanggil sebagai Pak Haji ataupun Bu Haji. Maka keikhlasan ini menjadi sesuatu yang penting dalam amalan-amalan kita. Dan waktu niatnya juga harus pas. Kalau kita baca kajian-kajian fikih itu, niatnya itu di awal waktu wajib, pada gerakan pertama atau perbuatan pertama amalan wajib. Niatnya itu seperti misalnya kita sholat isya atau sholat tarawih, maka niatnya itu saat kita takbiratul ihram. Allahu Akbar. Saat takbiratul ihram itu ada niat. Pakai bahasa Indonesia boleh.
yang penting paham niatnya bahwa aku ingin melaksanakan sholat subuh saat takbiratul ihram, aku ingin melaksanakan sholat tarawih, aku ingin melaksanakan sholat tahajud, sholat duha saat takbiratul ihram. Kalau saat takbiratul ihram nggak terpasang niatnya, maka nggak dianggap itu amalan-amalan. Berbeda dengan ibadah puasa. Ibadah puasa niatnya tabiin, diingatkan minimal sampai sebelum subuh. Maka amalan yang diajarkan oleh guru-guru kita sebagai warisan budaya tradisi di lingkungan kita, imam-imam itu ngajarin niat jangan sampai ditinggali.